Semangat ya ibu-ibu. Semangat. Alhamdulillah kalau masih semangat. Ya, kita sudah masuk ke akhir akhir pertemuan pada siang hari ini. Yang dari tadi kita sudah mempelajari banyak hal tentang apa ya Bu ya tadi ya. Kita belajar tentang apa sebelumnya? Coba ada yang ingat enggak? Hal yang penting yang kita pelajari sebelumnya. Coba ada yang ingat? Usaha apa ya Pak? Ya betul, merencanakan usaha Bu. Salah satunya. Coba apa tadi yang penting dalam merencanakan usaha itu apa? Kalau nggak Coba. salah harus matang kayak gitu. Ya betul, matang. Terus ada lagi? Terus apa lagi ya Bu ya? Ada modal apa ya? Oh, modal. Modalnya ya. Terus ada lagi enggak yang paling penting selain matang sama modal? Coba ya? apa lagi? Lupa Pak. Lupa. Masalah keuangan, coba tadi dijelaskan nggak sebelumnya masalah keuangan, mengelola keuangan. Iya tadi ingat nggak? Yang sudah dicontohkan kayak usaha, keuntungannya kayak gitu udah pernah ya? Masih ingat nggak? Lupa Pak. Nah itu juga penting ya Bu ya, merencanakan atau mengelola keuangan. Nah tadi kan udah dijelaskan sebelumnya, kita dapat modal berapa, keuntungannya berapa, kan kita sudah jelaskan sebelumnya. Itu juga penting Bu, selain modal, perencanaan, mengelola keuangan juga sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa mengelola keuangan, modal kita besar, lama-lama modal kita juga akan habis Bu. Itu karena kita nggak bisa mengelola keuangan tersebut. Nah, ada lagi nggak? Masih ingat lagi nggak yang lainnya? Ayo, apa lagi? Kayak ya udah intinya itu saja. Jadi modal itu penting, terus tadi adalah usaha juga penting, yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola keuangan itu juga sangat penting dalam berusaha. Nah, sambil untuk mengingat, ini saya ada film, bisa nanti dilihat, mengulas kembali sebenarnya ini film sebelumnya. Ya, ini ada film. Coba Bu dilihat. Nah, Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. ya tadi kan udah melihat video. Nah, setelah melihat video, ini saya ada brosur. Brosur ini berjudul Bangun Usaha dengan Siasat yang Jitu. Di gambar nomor 1 di situ ada gambar ide usaha. Ide usaha di situ adalah memanfaatkan hasil alam yang ada di daerah ibu-ibu. Jadi hasil alam apa yang bisa dimanfaatkan itu sebagai sumber atau ide usaha. Gambar nomor 2 itu adalah kumpulkan informasi mengenai ide usaha. Ketika kita sudah punya ide, kita harus mencari informasi. Coba bisa dimanfaatkan untuk apa? Itu nomor 2. Gambar nomor 3. Cari tahu kekuatan, peluang atau kelemahan, ancaman yang ada. Kita sudah punya ide, mau dibuat apa? Kita lihat itu ada peluang atau tidak, itu mempunyai kekuatan atau tidak.
dan nanti ada ancaman atau tidak, punya kelemahannya apa, itu juga harus diperhatikan. Berikutnya adalah gambar nomor 4. Setelah itu buatlah rencana keuangan usaha. Direncanakan dengan baik, pastikan usaha juga dapat memberikan keuntungan. Itu nomor 4. Yang kelima, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Nah, itu yang nomor 5. Harus disusun dengan baik agar pelanggan itu mau membeli produk kita. Itu nomor 5. Yang keenam, catatlah seluruh pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu harus dicatat berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, untuk memantau perkembangan usaha kita. Yang terakhir adalah gambar nomor 7, buatlah arus kas tahunan. Mengetahui apakah barang yang kita jual itu mendapat keuntungan atau mendapatkan kerugian. Itu harus dicatat dalam kas tahunan. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang brosur yang ada. Berikutnya, iya nih Bu, saya ada PR buat Ibu. Nah, buat nanti dikerjakan di rumah ya. Ini coba Bu, pegang. Nah, di situ dijelaskan, itu kan sudah ada. Yang pertama adalah adakah hasil alam atau kondisi lingkungan yang bisa dimanfaatkan. Nanti ditulis di situ coba. Hasil alam apa yang ada di daerah Ibu. Nah, itu yang pertama. Tulis saja di situ. Yang kedua, keterampilan apa yang tersedia. Nah, Ibu bisa apa di situ. Yang ketiga adalah usaha apa yang akan dilakukan. Setelah ada hasil alam, kita punya keterampilan, kira-kira itu mau diapakan hasil alam tersebut. Berikutnya adalah siapa target pembelinya. Juga ditulis kira-kira mau dijual kemana, mau dipasarkan kemana, itu juga harus ditulis di situ. Berikutnya, untung bisa didapat nanti. Nah, bagaimanakah kita dapat untung setelah kita tadi membuat, merencanakan, juga harus untungnya harus kita tulis juga. Berikutnya adalah gitu ya. Nah, ada satu lagi nih Bu, video. Bisa kita lihat nanti videonya. Video lagi, kita kembali ke video. Nah, ini videonya. Monggo Bu disaksikan videonya ya. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang.
Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, udah ya Bu ya, tadi kita sudah belajar banyak hal dari awal sampai saya kasih tugas juga sama Ibu, udah nonton video. Nah, semoga pada pertemuan hari ini yang dari tadi pagi sampai siang bisa bermanfaat dan ada keuntungannya buat kita semua. Amin. Jadi pertemuan kita tidak sia-sia gitu ya Bu ya. Iya. Ya udah, untuk siang hari ini saya cukupkan saja sampai di sini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.